Untuk terus bisa membeli nasi uduk Mbak Yuni, Mimin memutuskan untuk menambah satu alur cerita Donggua baru yang berjudul Martial God Asura. Nah, Donggua ini berfokus pada seorang pemuda berbakat tapi justru dianggap sampah klan bernama Jovang. Pasalnya dia ini dikatakan tidaklah memiliki garis darah seni bela diri. Cacian dan hinaan yang dia terima lantas membangunkan segel naga petir ilahi di dalam tubuhnya. Bisa dibilang dia ini memiliki keturunan darah kuno alam surga ya guys ya. Sehingga membuat Zhou Feng yang awalnya dibully oleh anggota klannya sendiri, kini justru menjadi tulang punggung untuk mengembalikan kejayaan klannya. Widih, gimana menurut kalian guys? Mantep kan dari sinopsisnya aja? Sedangkan untuk animasinya berada di tingkat rata-rata lah ya. Untuk durasi juga sekitar 13-15 menit per episodenya. Oke lah, tanpa banyak spoiler di awal, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Di awal cerita, terlihat seorang bocah yang terlahir bersamaan dengan munculnya guntur sembilan ilahi. Dikatakan, siapapun yang memiliki ikatan dengan guntur ilahi, maka dia memiliki takdir menjadi penguasa dunia. Bede, gokil ya kan? Saat ini di benua Kyushu, tepatnya di dinasti Jiang, dengan sebuah alat prediksi, para petinggi telah meramalkan kemunculan guntur ilahi. Oleh sebab itu, demi memperkuat wilayah Jiang, mereka memerintahkan banyak pasukan untuk mencari keberadaan anak terpilih di seluruh sudut wilayah. Bahkan jika ada yang memiliki informasi akan mendapatkan hadiah, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa menyembunyikan keberadaannya. 灭门，凡隐匿不举者，有知情上报，并宗门帮派。 Bersamaan dengan hal ini, seorang bocah bernama Chu Feng sekaligus MC dalam series Donggua ini terlihat ingin pergi secara diam-diam meninggalkan kediaman keluarga Chu untuk mengikuti ujian di Sekte Qinglong. Namun tidak lama, sang ayah angkat bernama Chu Yuan terlihat menghampirinya, serta meminta Chu Feng untuk menunggu sampai hujan berhenti dan berpamitan dengan saudara-saudaranya. Chu Feng mengatakan, kalau mereka tidaklah pantas disebut anggota keluarga. 招呼还走得了吗？那跟你老子打个招呼总不为过吧？可不配跟人家称兄道弟。 Nah, dari percakapan mereka diketahui kalau Sekte Qinglong tempat tujuan Chu Feng merupakan sekte kelas 2. Meskipun begitu, karena Chu Feng ini tidaklah memiliki dasar yang baik, bahkan kultivasinya sangat lemah, Chu Yuan sangatlah ragu kalau putra angkatnya ini bisa menjadi seorang kultivator. Oleh sebab itu, jika nantinya dia gagal melewati ujian, Chu Yuan memintanya untuk segera kembali ke rumah. Kemudian meminta izin kepada kakeknya untuk pergi ke kota Zukyui dan mencari pekerjaan di tempat tersebut. Ya, kayak jadi orang biasa gitulah ya guys. Sebelum pergi, Chu Feng menegaskan, sebelum menjadi orang hebat, dia tidaklah akan pernah kembali untuk menemui sang ayah. Bede, tekadnya sih boleh uga ya guys ya. Di tengah perjalanan melewati hutan diiringi suara guntur dan hujan lebat, tubuh Chu Feng seolah bereaksi mengeluarkan energi petir. Hal ini membuatnya hampir tidak sadarkan diri dan terlempar dari atas kuda. Rasa sakit luar biasa dari dalam tubuhnya ini membuat Chu Feng benar-benar tidak bisa menahannya. Bahkan terlihat ada sebuah lingkaran segel emas terlepas. Saat tidak sadarkan diri, selain teringat dengan janjinya kepada sang ayah, Chu Feng juga teringat dengan bulian dan hinaan dari anggota keluarganya. Perasaan sakit hati ini terus-menerus mengisi pikirannya. Sampai pada akhirnya muncullah sosok naga yang menyadarkannya. Keesokan harinya di Sekte Qinglong, para calon murid terlihat mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian. Tidak berselang lama,
Chu Feng terlihat tiba di tempat ini. Hal tersebut jelas membuat Chu Cheng dan Chu Zhen terkejut. Pasalnya dia sudah mencoba untuk mencegahnya. Tapi kenapa orang ini masih bisa datang ke tempat ini? Chu Feng mengatakan, hanya memukulinya saja tidaklah bisa menghentikan niatnya, kecuali kalau mereka mematahkan kakinya. Chu Cheng lantas meminta Chu Feng untuk segera meninggalkan tempat ini, sehingga tidak mempermalukan keluarga Chu. Pasalnya dirinya ini dikenal dengan sebutan sampah keluarga tanpa bakat seni bela diri. Chu Feng mengatakan untuk santuy aja, tugas Chu Cheng cuman menulis pendaftaran bukan menilai kelayakan. Ucapan ini lantas tidak dihiraukan oleh Chu Cheng serta mengajak Chu Zhen untuk memasuki sekte. Tapi tiba-tiba... Di momen ini, Chu Cheng masih mencoba untuk memprovokasi. Namun tidak lama mereka dikejutkan dengan kemunculan tetua surau. Chu Cheng menjelaskan kalau Chu Feng adalah sampah keluarganya. Dia tidaklah layak memasuki sekte Qinglong. Namun ucapan ini langsung dibantah. Menurut surau, dia hanyalah ditugaskan untuk menerima pendaftaran. Layak atau tidaknya merupakan keputusan para tetua. Kemudian dia memintanya untuk mendaftarkan Chu Feng serta membawanya ke tempat ujian. Di tempat ujian, seorang murid inti bernama Gong Luyun sekaligus tuan muda dari kota Xuanwu terlihat memberikan arahan, di mana ujiannya memasuki goa di belakangnya. Siapapun yang berhasil keluar sebelum matahari terbenam akan langsung menjadi anggota sekte Qinglong. Nah, untuk menginspirasi para calon murid menunjukkan bakat, para tetua telah memutuskan untuk memberikan 3 hadiah kepada peringkat pertama. Hadiah pertama tidak ada tes setelah menjadi murid inti. Kedua, mendapatkan 5 rumput peri. Terakhir, mendapatkan 3 gaya guntur teknik ciptaan pendiri sekte Qinglong. Nah, diketahui kalau tingkat kultivasi Gong Luyun ini sudah mencapai ranah martial profon. Bahkan tetua Liu saja terlihat sangat kagum dengan pencapaian tersebut. Sementara surau justru terlihat tidak menyukai hal tersebut. Kira-kira ada apa ya guys ya? Sementara itu di dalam goa, para murid terlihat kebingungan untuk menemukan jalan keluar. Bahkan ketika mereka berlari, mereka kembali lagi ke tempat yang sama. Sedangkan Chu Feng tiba-tiba mendengar sebuah suara yang mengarahkan dirinya, sehingga dia tidaklah mengalami nasib sama seperti calon murid lainnya. 那边是，哎呀，笨死了！左、右，还是左边？右边，左边。 Salah satu tetua seolah bisa merasakan sesuatu di mana ada salah satu calon murid yang menggunakan kekuatan mental di area ujian. Siapa lagi orang yang dimaksud kalau bukan MC ya guys ya? Sementara itu, Chu Feng terlihat tiba di tempat utama ujian serta mendapatkan 2 dari 3 hadiah yang sudah dijanjikan. Namun tidak lama muncullah beberapa golem di tempat ini. Di luar, surau terlihat kesal karena Gong Luyun menaruh 40 monster di arena ujian. Jumlah itu dikatakan terlalu berlebihan. Namun tetua Liu justru beranggapan kalau para murid tidaklah bisa melewati hal tersebut. Mereka memanglah tidak pantas untuk menjadi anggota sekte. Terlebih lagi saat Luyun pertama kali mengikuti ujian, dia seorang diri mampu mengalahkan 30 monster. Sementara itu, ketika digebukin sama golem, Chu Feng kembali teringat dengan ayahnya, serta bulian yang selama ini dia alami. Hal tersebut secara tidak terduga memancing kekuatan spiritual di dalam tubuhnya terbangun, sehingga memberikannya kekuatan overpower. 这是少林，人生还是得走出自
自己的路。Nah, menurut kekuatan mental yang dirasakan salah satu tetua, Chu Feng ini berhasil menerobos ranah martial spirit tingkat 5. Chu Zhen yang baru saja tiba di tempat ini serta melihat kalau Chu Feng berhasil mengalahkan monster golem jelas sangat terkejut. Bagaimana mungkin bocah yang dianggap sampah bisa-bisanya memiliki kekuatan seperti ini? Tidak lama, ketika Chu Feng sedang berkultivasi, kelompok keluarga Chu yang diketuai oleh Chu Wei terlihat mendatangi asramanya, serta memintanya untuk menyerahkan 2 hadiah yang sebelumnya dia dapatkan. Pasalnya menurut Chu Cheng dan Chu Zhen, Chu Feng pastilah melakukan kecurangan. Dan 你要劝我什么？楚维大哥，他的修为已经达到655重了。 kejadian ini jelas sangatlah mengejutkan, menggemparkan, dan menyeramkan. Terlebih lagi, Chu Feng benar-benar sudah berada di ranah martial spirit tingkat 5, sehingga mereka dengan berat hati dan rasa malu meninggalkan tempat tersebut. 到底是什么东西？ Pagi harinya, setelah seluruh anggota melihat kekuatan Chu Feng sebelumnya, mereka terlihat mendatangi kamar asramanya untuk memintanya menjadi ketua aliansi. Dikarenakan aliansi kekurangan kekuatan, banyak anggota dari keluarga bangsawan justru memilih bergabung dengan aliansi lain. Bahkan aliansi mereka seringkali mendapatkan penghinaan. Meski mereka telah memohon secara tulus serta meminta Chu Feng menjadi tulang punggung mereka di Sekte Qinglong, namun hal tersebut sama sekali tidak dihiraukan, di mana dia lebih memilih untuk menghadiri acara pemburuan tanaman obat bagi murid baru. Namun baru saja keluar gerbang, berbagai aliansi dari Sekte Qinglong juga memintanya untuk bergabung. 要东西，杀了我吧！不要太过分呐！ Di tengah-tengah keributan ini, 2 anggota aliansi Yimeng yang dikenal dengan sebutan Baihu di sebelah kiri dan Bailong di sebelah kanan meminta Chu Feng untuk bergabung dengan aliansi mereka. Dikatakan aliansi Yimeng merupakan aliansi nomor 1 di Sekte Qinglong. Hanya murid berbakat saja yang bisa bergabung dengan mereka. Ketua aliansi merupakan putri penguasa kota Zuqiu, juga merupakan saudara perempuan dari tetua surau bernama Sumei. Tapi lagi-lagi, Chu Feng tidak memperdulikan mereka, serta memilih untuk segera pergi. 什么苏美苏丑？我没兴趣，闪开！ Di sisi lain, Gong Luyun mendapatkan informasi kalau aliansi Yimeng saja ditolak oleh Chu Feng. Hal ini lantas membuatnya semakin tertarik dengannya. Sementara itu, di bawah bimbingan tetua surau, para murid baru terlihat mendatangi lembah obat. Tempat ini dikatakan hanya dibuka 1 tahun sekali. Semakin tinggi nilai tanaman yang didapatkan, maka akan semakin tinggi juga kekuatan spiritualnya. Sesuai dengan efeknya, tanaman tersebut memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Setelah memasuki lembah, surau meminta para murid untuk tidak memasuki kabut. Selain area terlarang, orang yang pernah masuk ke dalamnya tidaklah pernah ditemukan keberadaannya. Di momen ini,
Chu Feng justru merasa aneh melihat ada seorang wanita yang memperhatikan dirinya. Namun belum sempat berpikir, Su Rao menyatakan perburuan dimulai. Baru saja memasuki lembah, beberapa murid menemukan tanaman obat bernama Diling Chow. Sesuai dengan penjelasan Su Rao sebelumnya, tanaman ini memiliki kemampuan melarikan diri, sehingga mengharuskan mereka berusaha keras untuk mendapatkannya. Pada saat Su Feng pengen ikut ngejar, suara di dalam tubuhnya kembali terdengar, sehingga Chu Feng memutuskan untuk sementara waktu berdiam diri di tempat ini, serta bertanya di mana dirinya bisa menemukan banyak tanaman obat. Suara itu mengatakan, kalau dia ingin menemukan harta, maka harus melalui resiko memasuki kabut. Chu Feng jelas ragu untuk melakukannya. Terlebih lagi tetua Su Rao melarangnya. Namun suara mengatakan tidak usah takut, santai aja. Lu itu bukan orang biasa. Wadidaw, bukan orang biasa ya guys ya. Dari sisi kejauhan, gadis berbaju pink ini ternyata adalah Su Mei, ketua aliansi Yimeng. Karena merasa kesal undangannya ditolak, dia lantas mencoba mengikuti Chu Feng ke dalam kabut. Memasuki kabut, Chu Feng bertanya siapa nama suara itu sebenarnya dan bagaimana dia bisa berada di tubuhnya. Suara itu mengatakan untuk memanggilnya dengan sebutan ratu. Dia bisa berada di dalam tubuhnya karena kekuatan ilahi guntur 9 warna yang bisa disebut juga dengan sebutan Xinlei. Hal itu juga yang membuat Chu Feng mampu menerobos ranah martial spirit tingkat 5 untuk mengalahkan kera golem. Ucapan ini jelas membuat Chu Feng terkejut. Apakah benar dia memiliki dan membangkitkan kekuatan Xinlei? Sang ratu membenarkan hal tersebut. Pada dasarnya, orang yang memiliki keistimewaan seperti ini bukanlah orang biasa, yang kemungkinan Chu Feng masihlah memiliki garis keturunan alam atas. Sang ratu juga menjelaskan, orang-orang yang berada di benua Kyushu berasal dari alam bawah Zuwu, memiliki bakat seni bela diri sangatlah rendah. Ada juga alam biasa yang disebut Bairen, sedangkan alam atas disebut Dakian. Namun ratu juga tidak mengerti, jika memang Chu Feng berasal dari alam atas, kenapa dia bisa berada di alam Zuwu alias dunia bawah? Di tengah percakapan ketika mereka sampai di pusat kabut, sang ratu tiba-tiba tertidur. Hal ini dikarenakan kultivasi Chu Feng masihlah sangat rendah, sehingga ratu tidaklah bisa terbangun dalam waktu lama, sehingga mengharuskan Su Feng berjuang dengan kekuatannya sendiri di tempat ini. Baru saja dia kagum melihat banyaknya tanaman obat, Su Mei tiba-tiba menunjukkan diri serta menganggap kalau Chu Feng telah melanggar aturan memasuki daerah terlarang. Chu Feng lantas mengatakan kalau dia juga sama-sama memasukinya. Merasa kesal dengan penolakan Chu Feng bergabung dengan aliansi Yimeng sebelumnya, Su Mei lantas menyerangnya. 别是你也嫉妒我得了第1名吧？ 放手！小心夺得了第1名，就敢相信！ 你就是一盟的苏美。 Di tengah-tengah baku hantam, Chu Feng tidak terduga mampu melihat jiwa spiritual penjaga tempat ini. Sementara Su Mei jelas tidak mampu melihatnya. Merasa terkejut ada seorang bocah mampu melihat kehadiran dirinya. Jiwa spiritual yang diketahui bernama Wang Fengjia lantas menguji kualifikasi Chu Feng, di mana dia sengaja menangkap Su Mei serta ingin tahu apa tindakannya. Yang ternyata, Chu Feng masihlah menolongnya meskipun gadis tersebut sempat menyerangnya. Bahkan Chu Feng langsung menggunakan kekuatan Xinlei. Melihat kejadian barusan semakin membuat jiwa ini tertarik kepadanya. Bahkan dia juga memasukkan puluhan tanaman obat ke dalam tubuhnya. Diketahui,
Si jiwa ini telah menunggu selama ribuan tahun di tempat ini serta menunggu kedatangan pemuda berbakat. Orang yang dia tunggu tidak lain adalah Chu Feng. Merasa penantiannya telah selesai, dia lantas membuang kabut di tempat ini. Sore harinya, para murid lainnya terlihat telah kembali dan membawa banyak tanaman obat, sementara Chu Feng justru baru terbangun dan terkejut kalau di tubuhnya memiliki aura aneh. Tidak lama, Chu Feng membawa Sumei kepada surau, di mana Sumei ini terkena racun di dalam kabut. Hal ini jelas mengejutkan surau, pasalnya saat itu banyak sekali master sekte memasukinya untuk bertemu dengan Wang Fenzia justru berakhir tragis. Bahkan selama 1000 tahun ini, hanya Chu Feng lah yang berhasil keluar dengan selamat. Tapi di sini Chu Feng tidaklah mengatakan apapun mengenai kejadian di dalam kabut. Singkatnya, ketika dia baru saja kembali ke asrama, para anggota aliansi Chu lantas memberikan kabar buruk, di mana keluarga Chu sedang menghadapi masalah besar. Bahkan suruh anggota mendapatkan surat untuk segera kembali ke kota Kaosan. Terlebih lagi yang tersisa di sana hanyalah kakek dan ayah Chu Feng. Meski Chu Yuan telah mengirim surat dan meminta Chu Feng untuk tidak kembali, namun tidaklah ingin mengambil resiko. Dia meminta beberapa anggota untuk segera kembali bersamanya. 这种小门小户出头去跟玄武城作对，而朱雀城又不会为了咱们楚玄武城就有些不安分了，背后靠的却是玄武城，靠山镇都是朱雀城的势力范围。 Sementara itu di kota Kaosan, keluarga Chu ternyata sedang melakukan adu mekanik dengan keluarga lain untuk mempertahankan wilayah. Bahkan salah satu anggota terkuat bernama Chu Hongfei berhasil dibantai oleh Tian Yi, anak dari Su Qiang. 干什么？你今日强吞我靠山镇， Meski Su Qiang meminta kakek Chu Yunba untuk menyerah, tapi dia tidaklah menurutinya. Mau bagaimanapun anggota keluarga Chu akan tetap berada di kota ini. Bahkan Chu Yuan langsung menawarkan diri untuk menghadapi Tian Yi. Pada awalnya Chu Yunba melarangnya dengan alasan kalau Tian Yi sudah berada di ranah martial spirit tingkat 7, sedangkan dirinya berada di tingkat 6. Namun hal itu tidaklah mengurungkan niat Chu Yuan. Meski dia harus mati, tapi tidaklah ada yang boleh menghina keluarga Chu. Di momen ini, secara mengejutkan, hal ini jelas sangatlah mengejutkan. Bocah sampah yang bahkan tidak bisa menerobos tingkat 2 kenapa tiba-tiba menjadi skuad ini. Bahkan saat Chu Feng ingin melawannya, sang ayah masihlah ragu. Pasalnya Tian Yi bukanlah orang sembarangan. Tapi dengan santuy Chu Feng meminta bapaknya untuk lihat hasilnya. Badai, hanya dengan satu kali gerakan, Tian Yi tewas di tangan Chu Feng. Bahkan Su Qiang pun mengalami nasib yang sama seperti anaknya. Chu Feng menegaskan, mulai hari ini, siapapun yang berani mencari masalah dengan keluarga Chu pastilah akan tewas di tangannya. Kembali ke Sekte Qinglong, ketika Chu Feng ingin melakukan kultivasi, Xin Lei bertanya kepadanya, apakah dia benar-benar tidak ingin bergabung dengan aliansi Yi. Terlebih lagi mereka merupakan aliansi nomor 1 di sekte ini. Tapi jelas Chu Feng tidaklah memperdulikannya. Tetap nggak mau gabung aliansi manapun, katanya. Hal ini jelas membuat Xin Lei merasa kesal. Pasalnya, Chu Feng mulai bersikap sombong hanya karena ada energi guntur ilahi di dalam dirinya. Andai saja dia mau bergabung dengan salah satu aliansi, kemungkinan kekuatannya bisa meningkat pesat. Bahkan mungkin menjadi raja seni bela diri. Ucapan ini lantas membangkitkan semangat Chu Feng. Pasalnya dia memanglah ingin menjadi raja seni bela diri.
Tidak lama, Sumei bersama Baihu dan Bailong terlihat berjalan menuju asrama Chu Feng untuk kembali merekrutnya menjadi anggota aliansi Yi. Meski pada awalnya Baihu dan Bailong meminta Sumei untuk tidak mendekati Chu Feng dengan alasan kalau orang itu barbar, tapi Sumei tidak memperdulikannya. Selain dirinya berhutang budi kepadanya, menurut kakaknya alias Surau, Chu Feng bukanlah orang biasa, serta memiliki kekuatan spiritual sangatlah kuat. Oleh sebab itu, meski harus memaksanya, Chu Feng haruslah bergabung dengan aliansi Yi. Di tengah-tengah adegan ini, mereka tanpa sengaja mendengar suara teriakan Chu Zhen. Singkatnya, merasa bingung, Chu Feng lantas bertanya ada masalah apa, kenapa dia terlalu terburu-buru. Chu Zhen mengatakan, aliansi Chu pagi ini mendapatkan misi untuk berburu ramuan. Selain misinya tidak sulit, hadiahnya juga lumayan. Namun ketika Cue dengan anggota ingin berangkat, mereka tiba-tiba dicegah oleh Liu Mang, pemimpin dari aliansi Liu dan ingin merebut misi aliansi Chu, sehingga terjadilah baku hantam. Hal tersebut berakibat fatal. Selain kultivasi Cue dihancurkan dan tidak bisa berkultivasi lagi, kaki Cuceng juga dipatahkan. Hal ini jelas memancing kemarahan Chu Feng. Namun menurut Baihu dan Bailong, kakek Liu Mang merupakan tetua aula penyiksaan memiliki sikap arogan. Meski aliansi Yi tidak takut kepadanya, tapi lebih baik tidak mencari masalah dengan tetua Liu, sehingga permasalahan ini pastilah tidak akan diperpanjang oleh sekte. Mendengarkan hal itu serta tidak ingin Chu Feng mengabaikan dirinya, Chu Zhen lantas bersujud memohon bantuan kepadanya. Meski dulu mereka memperlakukan Chu Feng sangatlah kejam, namun saat ini anggota keluarga Chu sangatlah membutuhkan bantuannya. Melihat niat tulus Chu Zhen, Chu Feng pada akhirnya setuju untuk membantunya, serta memintanya membawanya ke lokasi kejadian. Sementara itu di gerbang sekte, Liu Mang masihlah terlihat sangat arogan. Dia bahkan meminta aliansi Chu untuk memanggil orang terkuat untuk berhadapan dengan dirinya, sehingga seluruh orang tahu siapa yang berkuasa di sekte Qinglong. Pada saat salah satu anggota mencoba untuk menghentikan tindakan Liu Mang untuk tidak membuli aliansi Chu, dan di saat inilah Chu Feng tiba untuk memberinya pelajaran, sehingga terjadilah baku hantam. Meski sambil menahan tangan Liu Mang, Chu Feng dengan sangat mudah menjatuhkan seluruh anggota aliansi Liu. Hal ini jelas membuat Liu Mang menjadi ciut kehilangan sifat barbarnya. Bahkan Chu Feng langsung mematahkan kakinya sebagai bayaran atas tindakannya sebelumnya. Di momen ini, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah suara. Ternyata tetua Liu datang ke tempat ini dan mengatakan kalau Chu Feng sudah keterlaluan. Namun jelas dengan sifat Chu Feng dia tidak gentar sedikit pun. Dia mengatakan, apa mata lu buta? Cucu lu udah matain kaki murid lainnya, bahkan menghancurkan kultivasinya. Bukannya merasa bersalah dan minta maaf, tetua Liu justru masih membela cucunya, serta meminta Chu Feng untuk menyerahkan masalah ini kepadanya. Dirinya akan menghukum cucunya sesuai aturan, serta memberikan kompensasi kepada aliansi Chu. Tapi lagi-lagi mengingat perkataan Baihu dan Bailong sebelumnya, Chu Feng tidaklah mempercayainya, serta berniat untuk menghancurkan kultivasi Liu Mang. Tepat ketika Chu Feng nyaris melakukannya, Xin Lei memintanya untuk berhenti. Pasalnya dengan kultivasinya saat ini tidaklah baik untuk menyinggung para tetua sekte Qinglong. Terlebih lagi orang-orang yang dia bela adalah orang yang pernah menindasnya. Sayangnya hal tersebut tidaklah dihiraukan serta menegaskan, tidaklah ada yang boleh menindas anggota keluarga Chu. Tetua Liu lantas mengatakan, jika Chu Feng bertindak nekat, maka dia akan berurusan dengan kota Xianwu sampai mati. Tapi...
Tindakan Chu Feng ini jelas memancing kemarahan tetua Liu, bahkan dia bersumpah untuk membunuhnya. Sementara Su Mei langsung pergi untuk meminta bantuan tetua surau. Di sisi lain, Gong Luyun mendapatkan informasi kalau Chu Feng sebelumnya berhasil menghancurkan keluarga Su seorang diri di kota Kaosan. Bahkan saat ini dia sudah berada di ranah bela diri tingkat 8. Hal ini jelas mengejutkan. Pasalnya saat ujian 2 hari sebelumnya, Chu Feng hanya ranah bela diri tingkat 5. Bagaimana mungkin dia naik 3 level dalam waktu sesingkat itu? Gong Luyun beranggapan, Chu Feng pastilah menyembunyikan kekuatannya. Terlebih lagi hari ini dia berani menyinggung tetua Liu. 今天惹了刘长老，从05武虫迅速提升至05，他要么是在考核时隐藏了实力。 Sementara itu di ruangan hukuman, tetua Liu ternyata meminta salah satu tetua untuk memberikan hukuman kepada Chu Feng. Tapi tetua ini justru membelanya dengan alasan kalau cucunya memanglah sudah bertindak keterlaluan. Tepat ketika tetua Liu nyaris kehabisan kesabaran dan berniat untuk membunuh Chu Feng, Su Mei dan Su Rao terlihat tiba di tempat ini. Hal ini lantas memancing kemarahan tetua Liu. Kenapa Su Rao melindungi bocah tengik yang melukai cucunya? Su Rao justru terlihat senang kalau cucunya akhirnya mendapatkan hukuman setimpal yang tidak bisa dilakukan Sekte Qinglong selama ini. 赶紧放人，我忙着呢，别对楚家人下黑手。